Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Sela Julita. Jadi pada sesi pertama ini kita akan memulai dengan konsep pengemasan dan penyimpanan pangan. Jadi yang pertama itu pengertian. Untuk pengemasan sendiri itu merupakan suatu wadah atau tempat yang digunakan untuk mengemas suatu produk pangan yang dilengkapi dengan tulisan, label, dan keterangan lain yang digunakan untuk menjelaskan isi, kemudian juga menjelaskan kegunaan atau informasi lain yang ditujukan kepada konsumen. Sedangkan penyimpanan pangan itu merupakan upaya untuk menempatkan suatu bahan atau produk pangan dalam kondisi tertentu agar tetap aman, kemudian tidak mudah rusak, dan memiliki umur simpan yang lebih panjang. Selanjutnya, tujuan dari pengemasan dan penyimpanan pangan ini yang pertama untuk melindungi pangan dari kerusakan, baik dari kerusakan fisik, kimia, maupun kerusakan mikrobiologi. Kemudian tujuan yang kedua itu untuk memperpanjang umur simpan produk. Jadi jika dikemas dengan tepat, kemudian disimpan dengan kondisi dan juga tergantung dari produk yang akan disimpan, itu akan dapat memperpanjang masa simpan produk tersebut. Kemudian yang kedua untuk menjaga kualitasnya, yaitu dari segi warna, kemudian rasa, tekstur maupun aroma, kemudian untuk memudahkan pendistribusian dan penyimpanannya. Selanjutnya untuk tujuan yang terakhir itu untuk memberikan informasi kepada konsumen. Jadi seperti untuk kemasan yang dapat kita lihat di sekitar kita itu terdapat informasi-informasi seperti informasi label produk tersebut diproduksi dari perusahaan atau industri mana, kemudian juga terdapat ingredients, kemudian ada juga tanggal produksi hingga tanggal kadaluarsa dan informasi lainnya. Selanjutnya, fungsi pengemasan pangan. Fungsi pengemasan pangan ini terdapat 4 fungsi. Yang pertama itu sebagai proteksi atau protektif, di mana pengemasan ini bersifat dapat melindungi produk dari kontaminasi dan mencegah kerusakan akibat benturan dan juga tekanan maupun gangguan-gangguan mikroba ataupun yang lainnya. Kemudian fungsi pengemasan yang berikutnya itu adalah untuk pengawetan. Jadi pengemasan dapat menghambat masuknya oksigen, uap air, kemudian juga gangguan dari serangga, sehingga dapat mengurangi terjadinya laju reaksi kimia maupun mikrobiologis yang dapat merusak kualitas produk yang dikemas. Kemudian fungsi pengemasan berikutnya adalah informatif seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi kemasan produk seperti yang dapat kita lihat di swalayan-swalayan ataupun sekitar kita itu akan memuat ingredients atau komposisi dari bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut, kemudian juga berisi tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, juga terdapat kandungan-kandungan yang memang tidak dapat dikonsumsi oleh kalangan tertentu, seperti bisa kita lihat di produk-produk tertentu yang memang tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh bayi yang berumur di bawah 2 tahun. Kemudian fungsi berikutnya adalah untuk kemudahan. Jadi produk-produk pangan atau bahan pangan itu dia apabila dikemas maka akan memudahkan dalam proses pendistribusian, kemudian juga memudahkan dalam proses penyimpanan hingga penggunaan oleh konsumen. Berikutnya, jenis-jenis kemasan. Jenis-jenis kemasan ini terdiri dari 3 jenis, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan juga kemasan tersier. Dapat dilihat pada slide tersebut. Terdapat kotak yang memang berurutan, yaitu dari kemasan primer, kemudian kotak yang lebih besar itu merupakan kemasan sekunder, dan yang paling besar merupakan kemasan tersier. Jadi
Untuk kemasan primer ini sendiri merupakan dia bahan kemasan yang langsung kontak dengan bahan pangan maupun atau produk pangan. Contohnya itu dia kemasan kaleng yang digunakan untuk mengemas susu ataupun minuman dan lainnya. Kemudian untuk kemasan sekunder itu dia berfungsi untuk melindungi kemasan primer. Jadi kemasan sekunder ini tidak bersentuhan langsung dengan produk yang dikemas. Contohnya itu adalah kardus untuk mengemas mie yang telah dibungkus plastik ataupun box snacks. Yang kemasan paling besar yaitu kemasan tersier. Nah, kemasan tersier ini kemasan yang digunakan untuk pengangkutan dalam jumlah besar. Jadi di dalam kemasan tersier ini sudah terdapat produk yang dikemas secara menggunakan jenis kemasan sekunder dan juga primer. Contohnya itu adalah kontainer ataupun kardus-kardus besar. Berikutnya, jenis bahan kemasan. Jenis bahan kemasan itu ada plastik. Plastik ini dia bersifat fleksibel, ringan. Contohnya adalah polietilen atau polipropilen maupun kemasan plastik lainnya. Bisa juga terdapat kemasan plastik berupa botol untuk mengemas minuman maupun kemasan-kemasan plastik yang lain. Kemudian ada juga jenis bahan kemasan yang dari kertas atau karton. Contohnya ini kemasan untuk kertas nasi, kemudian untuk mengemas nasi dan juga kemasan lain, di mana kemasan tersebut itu bersifat ramah lingkungan, namun kelemahan dari jenis bahan kemasan ini dia rawan rusak karena apabila terkena air dia akan mengalami kerobekan ataupun kerusakan lainnya. Kemudian jenis bahan kemasan yang lain itu ada kaca. Kaca ini dia bersifat kedap udara, namun dia mudah pecah dan cenderung memiliki berat yang lebih tinggi dibandingkan kedua kemasan sebelumnya. Kemudian ada juga kemasan yang berbahan logam. Nah, berbahan logam ini dapat kita temui di kemasan-kemasan kaleng susu, kemudian kaleng sarden maupun kemasan lainnya. Itu dia bersifat kuat, tahan lama, kedap cahaya dan udara. Prinsip penyimpanan pangan. Penyimpanan pangan ini pada prinsipnya bertujuan untuk mengendalikan faktor-faktor penyebab kerusakan pangan. Nah, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yang pertama itu adalah suhu, pengendalian suhu. Jadi, suhu rendah itu untuk jenis pangan tertentu dapat memperlambat pertumbuhan mikroba sehingga dia memiliki masa simpan yang lebih lama apabila disimpan pada suhu rendah. Kemudian yang kedua, pengendalian kelembaban yang bertujuan untuk mencegah pertumbuhan jamur atau kapang. Kemudian pengendalian oksigen berfungsi untuk mengurangi oksidasi, juga kebersihan lingkungan yang berfungsi untuk mencegah kontaminasi, dan sistem FIFO atau first in first out yang merupakan produk yang masuk lebih dulu harus digunakan terlebih dahulu dibandingkan produk yang terbaru. Metode yang dapat digunakan untuk penyimpanan pangan yang kita ketahui adalah penyimpanan pada suhu ruang, penyimpanan dingin, penyimpanan beku, dan penyimpanan kering. Nah, penyimpanan pada suhu ruang ini dapat ditemui pada produk-produk seperti beras, tepung, kemudian untuk penyimpanan dingin itu terdapat pada penyimpanan sayur, buah, dan juga jenis produk pangan lainnya. Sekian materi yang dapat disampaikan pada sesi pertama ini. Sampai jumpa kembali di sesi berikutnya, dan jangan lupa untuk dipelajari kembali secara mendalam, dan jangan lupa untuk membaca modul yang telah disediakan serta diskusi dan juga tugas-tugas, dan jangan lupa untuk mengisi presensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.